Tapi wow, as-sholat khairun maudun. Asal sholat itu mesti nopo apik. Ya asal sholat itu mesti nopo apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir, sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Ya, apakah boleh witir hanya satu rakaat? Jawab Imam Syafi'i, nah boleh witir hanya satu rakaat. Terus kalau bapak barisa seringnya witir ya namun satu rakaat. Ya rano dasi, rano gurine, satu rakaat faktor. Iku witir sejati, paham? Witir nopo sejati. Nah, mereka orang nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ono nyicil nopo? Nyicil nopo? Witir. Jadi kalau tak akalikus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati kok. Witir nopo sitok? Iku Sayyidina Utsman itu saurip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten ate witir luwih kok sitok iki saro kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam lha iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cari Imam Syafi'i gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendi. Mane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaat ini jam berapa wis pokoke salat jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imam sholli sunatan minal witir rakaat ini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa menit assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Ya wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka. Ya sah, mergo wis paham ya? Jadi sholat itu raiso. Jadi mulai jadi kontroversi. Tapi ya apa? Bantah-bantahan sholat ya apa? Bantah-bantahan barang apa? Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan? Malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara nopo? Jadi ulama ini macam-macam. Jadi sing terakhir kalau terangno tentang filosofi sholat. Di kulo suwun sing ngaji kulo sing seneng kulo senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan toh sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus salatku, ibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah. Jadi kita nak salat mesti ahli jannah. Wong kot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meten-meten itu. Nah, setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kok setan. Tan setan nak pancen aku mbok meten-meteni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meten-meteni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meten-meteni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godhone ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Belanja kebutuhan harian nggak perlu repot lagi. Ada Shopee Mart ekstra gratis ongkir. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap sholat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare ke kondang kok trimo mok. Ngono-ngono tok ae. Bedanya ya roh tingkat kegagalannya, paham gitu? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal.
Setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Nah kita ada orang dan setan sholat puluhan tahun digodoh hilang gak ada goblok gue. Nak wong itu sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kalau wong sholat berarti setannya gagal. Lalu kalau nabi setan itu saya kita bawa nih. Ya meliti nih ngono kon rokok ya kok gelem. Misalnya dia hebat kan, buatan purun gusti tani swarga mau. Ternyata dia nang swarga gak iso kan? Lah yo meliti nih, lah yo wong lemah ngono kok mbok endo. Tadinya setan kan lemah sekali kan? Lah iku sota kauladzim ketika inna kaida syaitani kana apa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Dia sering apa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena, akhir kena ngono wis akeh napa? Akeh boten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kalau nate Gus kepengin tahajud terus itu tahajud berarti setannya menang. Tapi setan orang sekedar kowe kepengin rata tahajud, kepengin kowe kafir. Mau rata tahajud tenan iku ya setan iki rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi sik mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan. Lah ana ulama nak tangi turu gak tahajud, dene nangis. Angger kae gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene, teng kitab Al-Minanul Kubra karang Imam Saroni. Kowe ku ulama kok bento. Sing nirokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa nggih jenengan? Ndak wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulai aku lara mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula duwe ilmune, kowe ulama kok bento. Sing nurono kowe sapa ki jenengan Gusti? Sing nangane sapa ki jenengan? Lha iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku rido ora wis bar. Lah nek nak tangi ra di tahajud ki rido mawon. Apa meneh sebedino. Jadi pena berislam tuh gak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno. Lha iki sanggep bae kowe kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud kita tahajud yo kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud yo kabeh kersane napa? Pangeran. Penting boten maksiat mun sae penting boten napa? Maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Nyeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik yo mati. Nabi ki kapundhut, tiang-tiang soleh ki kapundhut, tiang-tiang dolim ki kapundhut. Kalau betul sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi yang ada sebelum langit bumi? Bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktenya, kan sudah ribet kan? Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh. Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga. Dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab yang corong jauh penggaweannya yang merugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebetulnya yang benar itu bahasa kalimah yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti solasi nopo mujarrad. Tapi di fi'ilnya itu mujarradnya enggak kelaku. Jadi di fi'ilnya takallama ya takallamu. Tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak gak lazim. Mestinya kan takallama ya takallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer. Tapi di fi'ilnya tidak populer. Saya teruskan ya. Ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi dulu. Saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kau berdiskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Ya Nabi itu yang diminta, nah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka.
Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah. Yang repot itu nak umat Islam, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik dan titik ini nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Daripada gelap-gelapan, mending bayar tagihan di Shopee. Bayar tagihan, cashback hingga 100.000. Bayar tagihan di Shopee paling murah. Pun kalau terang lagi masalah sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, badan itu nabi kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir awaqillah. Kula balen malih as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir awaqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi cek kue ngekeh-ngekeh no jumlahi sholat, cek jumlahi no posi. Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kaifiyai karuan, aturannya karuan. Terus sholat itu wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlakoh. An-naflul mutlak atau sunat mutlakoh itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatu asam subuh sampai sering nopo meletek, enggak oleh pas waktu zawal. Gini ku antara nih mereka pinter nak duhur 12-5 menit. Pokoknya meh duhur itu buat angsal. Itu jenis waktu nopo zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti nopo surupe nopo sering. Nah, larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kalau orang mati, berarti kita angsal sholat nopo jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus diwudu. Ini kalau orang ulama sing darani tetap sholat tahiyat nopo masjid. Gue sebabnya gitu kulit masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wow. Niku ruang tenan. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora tersinggung niki ilmu. Teng riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 ini rungono. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama
Kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter. Oh, songo lebih seru tuh. Buat ini karena jadi kontroversi. Nah, dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib apa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya orang tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar serat cocok itu tidak ada masalah. Dalilnya apa ya? Dalilnya ra cocok. Nah, sing darani masalah padahal darani tasyahud awal itu sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nah, sunat itu khas ya, ditinggal batal lho ora. Betul. Tapi nek sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih akan dani imam. Supaya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih Kasian deh adek, waktu itu ikutan lomba lari nomor 1 dari belakang. Gak lagi-lagi deh sarapan asal-asalan. Sarapan itu harus spesial, harus bergizi. Dengan keju oles Freddy. dua. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean mendingin, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih, engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Nah, iso sholat harus selesai yo, selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rokaat, terus mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah, itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri. Tembrikin, ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan, sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti itu kan gitu sih. Bingung itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene. Ya dadi barang keliru kadang ya hukum sepuro pangeran iki ora usah ngene. Jadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke.
Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui. Salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri Lalu suwe-suwe nak rokaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres ben apa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean mang akal-akalan tegene witir pun bener solu sunnatam minal witri rokaate ini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok be pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Soli sunatan anut imam tengah ati kula mpun soe wis salah ya malah salah nek bener ki melok napa bener tepat-tepakan ngoten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Tentang adat ora apik jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Namun wong pintu ya melok napa pintu. Itu idean Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat ku wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Oke, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah, ini kalau ora cocok nih. Wong ora kepen tahajud kok dijak nopo? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone kuwi lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe ku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Dadi sing ngeloni, ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takono Ruhin. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Ning kabeh ku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang dunyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu dunyane sapa? Ada sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah nggih dunyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih boten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah.
Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat tuh pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan. Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng gear tuh namanya. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan jora jelas. Muni aku ngrasa dene pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa yang muni ngono? Aku alhamdulillah bersolat. Ya pamerna aku bersolat, tapi yo ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane ya ora jelas ya. Ya tapi itu apel. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu bahasa gak jelas, gak jelas juga bahasa itu. Tapi ben. Faham ya lengi-lengi terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekeblas. Ditakoki kok jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro, pesen ning kok aku tarik pas. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni kan pas salat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono Jibril. Semasa salat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti, sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute ge pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih napa canggih. Wah, tetap konangan lho, sholatnya pelengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayaknya pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pangeran tenanan. Mboten robles. Sayyidina Utsman ya pas deres Quran. Bae rata-rata ulama dulu begitu. Aku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat bladar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dene ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu ya dia kan asik be pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat be kelas ngoten. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u Azizu Sodri ka Azizil Mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi saking wedine pangeran kados banyu sing umum. Kana husya aleh sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Yang disebut taqsa'ir min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihah. Masan ya taqsa'ir min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemperan. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Buat yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateri wong ora iso. Ya tetep roh. Ono ngrasane krungu.